Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini tugas kelompok agenda 3 yaitu tentang analisis isu-isu makro smart ASN yang akan dipresentasikan dari kelompok 1 angkatan 2 dibagi menjadi 2 kelompok lagi, menjadi 2 subkelompok. Yang pertama kelompok 1 diketuai oleh Saudara Ahmad Saiful dan yang kedua diketuai oleh Saudari Arini Mustika. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai untuk mempresentasikan dari masing-masing kelompok, yaitu tentang analisis isu-isu makro smart ASN. Baik, yang pertama untuk kelompok 1, saya persilakan kepada Saudara Ahmad Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari subkelompok 1. Di sini saya akan mengangkat isu tentang kecurangan seleksi calon ASN yang terbongkar. Saya dengan kelompok saya sudah melakukan analisa terkait hal tersebut. Kemudian di sini saya akan presentasikan. Sebelumnya saya akan menceritakan tentang isu yang saya ambil. Praktek perjokian dalam penerimaan calon aparatur sipil negara kembali terbongkar sebanyak 30 orang, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan 9 diantaranya merupakan ASN. Angka itu merupakan akumulasi dari laporan 10 Polda dan Polres diterima Bareskrim, di antaranya Polda Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Barat, Polda Sulawesi Tenggara, dan Polda Lampung. Lalu Polrestabes Makassar, Polres Sidra, Polres Palopo, dan sebagainya. Kepala Satgas Anti KKN, Seleksi ASN sekaligus Kabag Renops, Bareskrim Polri, Kabespos, M. Sahrul Arifin mengatakan kong kali kong tersebut terjadi pada seleksi calon ASN tahun 2021. Nah, kecurangan itu melibatkan sejumlah pejabat daerah. Mereka bekerja sama dan itu memberikan akses kepada oknum tertentu. Selanjutnya, oknum tersebut mengunggah aplikasi remote access di dalam komputer. Aplikasi remote access dengan berbagai merek ini digunakan bisa menjawab soal CAT dari jarak jauh. Namun, anggota sindikat itu menjawab soal itu dari jarak jauh. Mungkin itu analisis awalnya. Untuk keterkaitan dengan nilai ASN atau smart ASN dari segi integritas nasional, profesional, wawasan global, IT, hospitality, network, dan entrepreneurship telah terkait. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh tim kelompok sub saya. Kembali ke moderator. Oke, baik, terima kasih Saudara Ahmad. Baik, untuk yang tadi dijelaskan sama Saudara Ahmad, silakan. Siapa tadi yang ditunjuk untuk menjelaskan terkait isu tersebut? Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan keterkaitan dengan nilai ASN yang ada 9 poin itu, yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, dan IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Keterkaitannya dengan nilai integritas, yaitu kasus tadi memang bentuk ketidakkonsistenan perilaku yang tidak selaras dengan nilai norma dan etika organisasi, dan ini berhubungan dengan ketidakbertanggungjawaban seorang ASN ya. Untuk keterkaitannya dengan nilai nasionalisme adalah bentuk ketidakpatuhan seseorang terhadap Pancasila, yaitu dengan ketidakmanusiaan ya.
untuk profesionalismenya sebagai ASN yang tidak profesional, yaitu menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dengan cara menjadi joki agar dapat menghasilkan uang untuk dirinya sendiri. Kemudian untuk IT-nya menyalahgunakan kemampuan teknologi informasi ya dengan cara mengubah aplikasi dengan remote access tadi. Kemudian untuk hospitality-nya sikapnya menanamkan sikap yang tidak baik, tidak ramah kepada orang lain dengan cara menipu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Untuk network-nya atau hubungan dengan orang lainnya menjadikan hubungan dengan orang lain tidak baik ya, jadi mengecap bahwa ASN itu bisa dikelabui atau bisa dipermainkan. Mungkin itu saja untuk keterkaitan dengan nilai-nilai ASN, Smart ASN. Dikembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudara Desi. Mungkin ada tambahan lain dari kelompok 1 untuk pembahasan analisis isunya. Silakan. Enggak, Teh Wilda, yang keterkaitan lingkungan strategis. Untuk keterkaitan tentang lingkungan strategis global dalam kasus ini, di mana dinamika perkembangan lingkungan strategis memang selalu membawakan implikasi baik yang positif ataupun negatif, di mana strategis global itu bisa mempengaruhi kebiasaan ataupun misalkan tata kehidupan dalam suatu masyarakat. Pada kasus yang kecurangan dalam seleksi ASN itu bisa kita ambil salah satunya dengan adanya aplikasi remote access, yaitu kemampuan mengakses sebuah komputer dari jarak jauh, di mana dalam hal ini dengan seiringan perkembangan dunia teknologi dan kecanggihan teknologi, hal ini tidak sulit dilakukan oleh seseorang yang mahir dalam mengoperasikan komputer ataupun cakap dalam dunia digital. Nah, dari sisi pemerintahan juga membangun mood government dengan memperbaiki krisis ekonomi yang dialami oleh negara ini. Salah satunya adanya transparansi serta akuntabilitas serta supremasi hukum. Mungkin ada tambahan? Ada tambahan ya dari Silakan. upaya pemerintah yang akan atau telah dilakukan dalam adanya kecurangan seleksi CSN ini, yaitu mungkin dari pengamanan aplikasi dan teknologi informasi. Kemudian adanya pengamanan soal, yaitu melalui pengamanan soal yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Karya Mandiri BSSN. Selanjutnya ada monitoring pengamanan informasi dilakukan pada saat persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan selama 24 jam sampai 7 hari ke depan. Kemudian ada forensik digital juga. Jadi BKN dan Panselnas ini mencegah upaya indikasi kecurangan dengan cara menjatuhkan sanksi berupa diskualifikasi terhadap peserta yang terbukti berbuat curang, dan bagi oknum yang terlibat akan diproses hukum sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi. Gimana untuk kelompok 1? Cekap, Udah cukup? moderator. Cukup. Oke, udah cukup. Untuk pertanyaan yang akan dilontarkan dari kelompok 2 mungkin akan disimpan dulu karena berhubung waktunya terus berjalan. Baik, sekarang kita beralih ke kelompok 2 yang akan disampaikan dan dipresentasikan oleh Saudara Arini Mustika. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini kelompok kami, subkelompok 2, mengangkat kasus yaitu 3 ASN Pemkab Ogan Ilir terjerat kasus korupsi proyek infrastruktur negara alami kerugian 1,2 miliar. 3 ASN sudah ditetapkan dan ditahan, yaitu Samsul Bahri, pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Ogan Ilir, dan seorang kontraktor proyek, yaitu Zainal. Kejari mendapat informasi dugaan tindak pidana korupsi pada proyek peningkatan ruas jalan. Penyelidikan dilakukan kepada saksi-saksi yang terdapat di
sekitar seperti masyarakat. Lalu penyidikan dilakukan pada bulan Juni 2021 dan menyimpulkan 2 orang diduga korupsi proyek. Lalu penyidikan dan barang bukti setelah rampung dan cukup, lalu Kejari menetapkan 2 ASN menjadi tersangka. Proses penyidikan selanjutnya, Kejari melakukan penyelidikan kembali, yaitu terhadap kemungkinan dugaan tersangka lain terhadap tindak pidana korupsi ini. Kejari belum dapat mengeluarkan secara detail proses penyelidikan yang dimaksud, namun Kejari Ogan Ilir tetap terus bekerja menuntas perkara ini sampai ke akar-akarnya. Bukan kali pertama kasus tindak pidana korupsi ini terjadi pada ASN di Kabupaten Ogan Ilir. Sebelumnya, seorang dinas tenaga kerja dan transmigrasi juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam pembangunan jembatan, dan juga seorang ASN dinas PUPR juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Selama tahun 2021 di Kabupaten Ogan Ilir ini terdapat 3 ASN yang sudah ditetapkan dan ditahan dan diproses. Dengan adanya kasus tersebut, proses pembangunan infrastruktur di Ogan Ilir ini tidak terkendala, semuanya tetap berjalan lancar hingga tenggat waktu yang telah ditetapkan. Baik, seperti itu kasus yang diangkat oleh subkelompok saya. Sisanya akan dikembalikan kepada anggota kelompok saya untuk dilanjutkan isunya. Baik. Baik, terima kasih Saudara Arini. Silakan yang ditunjuk tadi untuk menjelaskan ulang. Siapa? Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang keterkaitannya dengan nilai-nilai Smart ASN. Jadi penyebab terjadinya kasus tersebut adalah tidak diterapkannya nilai-nilai Smart ASN dalam diri seorang ASN. Sikap ASN tersebut bertentangan dengan nilai Smart ASN, terutama pada integritas, nasionalisme, dan profesionalisme. Pada nilai integritas, ASN pelaku korupsi itu tidak menunjukkan sikap integritas dengan melakukan ketidakjujuran dan tidak dapat bertanggung jawab atas tugasnya. Kemudian, ASN pelaku korupsi tersebut tidak menunjukkan sikap nasionalisme, yaitu mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia dengan cara memperkaya diri sendiri dan berkhianat. Kemudian, ASN pelaku korupsi tersebut tidak memiliki nilai profesionalisme dan akuntabel. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Inasa. Ada tambahan lagi apa dari kelompok kedua ini? Mungkin dari saudara yang lain, Tesela, silakan. Ya, terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan kasus korupsi ini dengan nilai strategis lingkungan ya. Ini berkaitan dengan kerugian negara tentunya. Di sini disebutkan bahwa dengan korupsi tersebut negara sampai kehilangan 1,2 M ya. Nah itu menunjukkan bahwa korupsi memang memiliki dampak sosial maupun pribadi yang sangat besar terhadap bangsa maupun masyarakatnya. Untuk itu sepertinya memang harus selalu dilakukan peninjauan kembali oleh pemerintah sendiri ya, agar tercipta lingkungan strategis yang lebih baik. Untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Sela atas penjelasannya. Mungkin ada lagi tambahan? Teh Hasna, silakan. Ya, mengenai penyelesaian pemerintah, yaitu pemerintah juga sudah memberikan upaya dalam penyelesaian korupsi, khususnya di lingkup ASN ya, yaitu dengan memberikan tunjangan berupa TKD ataupun TPP untuk menunjang kesejahteraan ASN dan menekankan tingkat minat maupun peluang terjadinya korupsi di lingkungan ASN. Kemudian selain itu, pemerintah juga menekankan kepada ASN untuk dapat memiliki niat, semangat, dan komitmen terhadap anti korupsi. Di samping itu, Komisi Pemberantas Korupsi menghimbau untuk menerapkan nilai anti korupsi, yaitu yang pertama jujur, kedua peduli, ketiga mandiri, keempat disiplin, kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh sederhana,
Dan yang terakhir yaitu berani dan sebenarnya adil untuk diterapkan dalam diri manusia, keluarga, kantor, lingkungan, dan masyarakat. Ya, baik segitu. Sudah, Rasna? Udah cukup, Pak Moderator. Oke, terima kasih atas pemaparannya dan presentasinya. Mungkin ada lagi dari subkelompok 2 yang kurang atau masih yang mesti di cukup? Oke, baik. Untuk sesi selanjutnya, mari kita adakan sesi tanya jawab atau pertanyaan yang mau dilontarkan di antara belah kelompok yang mungkin ada yang belum mengerti atau kasus ini bagus untuk dibahas gitu. Baik, yang pertama dari kelompok 1, mungkin Pak Ketu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari subkelompok 1 mau bertanya ya mengenai tadi yang subkelompok 2 itu kan mengenai korupsi ya. Ya. Mengenai korupsi. Nah, di sini yang saya tanyakan dalam penyelesaian pemerintah itu ya, karena kalau kita lihat dari berita-berita hukuman untuk para korupsi ini tidak membuat jerak seperti cuman di penjara atau ya tidak jerak. Makanya di sini sudah mengakar, jadi mungkin mereka tidak jerak, jadi tidak apa-apa nih saya korupsi jadi terus-terusan korupsi gitu. Nah, usaha apa sih yang membuat supaya efek jerak dalam korupsi itu gitu supaya tidak ada lagi begitu. Dan nanti diterapkan kan dalam ASN, nilai-nilai ASN Smart gitu supaya kita nanti supaya pas jadi PNS atau ASN kita tidak terjadi hal yang berkaitan dengan korupsi itu sendiri. Terima kasih. Sip. Terima kasih banyak pertanyaannya, sangat bagus sekali Saudara Ahmad. Oke, pertanyaan ini mungkin sudah ditulis sama kelompok 2. Apa yang dipertanyakan dari kelompok 1? Silakan untuk dijawab. Gimana? Dari hari ini? Izin untuk menjawab. Oh, silakan Saudara Hasna. Iya, mungkin nanti bila teman-teman yang lain ingin menambahkan atau membantu menjawab, saya persilahkan. Untuk sekarang saya membantu untuk menjawab dari pertanyaannya Pak Ahmad. Sebenarnya di Indonesia sendiri korupsi itu memang seperti warisan ya, sudah turun-temurun. Sudah turun-temurun dan itu dari tahun ke tahun memang sangat sulit ya untuk diberantas secara total. Nah, balik lagi kepada ASN, seperti yang saya tadi bilang, bahwa hal yang pertama yang harus dan bisa kita lakukan sebagai ASN yaitu dengan mempunyai niat berintegrasi dan komitmennya ke depan, seperti itu. Karena kalau korupsi sendiri, sebenarnya balik sama pribadinya dia. Ketika ada ataupun nggak ada peluang, tetap balik lagi dengan komitmen dia mau atau tidak melakukan tindakan korupsi tersebut. Seperti itu. Nah, yang terakhir, yang paling jerak mungkin dari aspek ini ya, hukuman, seperti adanya undang-undang atau peraturan pemerintah yang mungkin lebih kita ingat itu korupsi. Terjadi korupsi harus dibayar dengan hukuman mati seperti itu misalkan ya, seperti negara-negara lain. Tapi pada kenyataannya di pemerintahan kita itu kan kita balik lagi dengan negara kita yang hukum, dan banyak aspek-aspek yang pastinya pemerintah akan mempertimbangkan hal itu gitu. Makanya sampai sekarang kita mungkin melihat hukum kita rada-rada melar atau rada-rada kurang gitu. Tapi ya balik lagi itulah kebijakan pemerintah yang mau tidak mau kita sebagai ASN harus menerimanya. Dan kita
balik ke diri kita dulu deh masing-masing, bagaimana kita mau bertindak. Karena dengan adanya tindakan kita, misalkan kita komitmen, kita berintegrasi, secara tidak langsung kita menunjukkan ke lingkungan kita, inilah saya, inilah contoh gitu. Maka orang lain pun bisa melihat dan bisa mengikuti ini komitmen saya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak Moderator. Untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin menambahkan atau membantu jawaban? Terima kasih. Ya, izin menambahkan Pak Moderator. Boleh Silakan. langsung? Udah bagus tadi, udah. Ya, baik. Setuju tadi dengan pendapat Bu Hasna Mawati. Kembali lagi kepada pribadi kita ya sebagai ASN. Bagaimana kita menjadikan diri kita ASN yang tadi berintegritas, yang komitmen. Mungkin satu lagi yang perlu ditanamkan, yang paling dasar menurut kemarin juga WI kita ya, Dr. Sugandi, itu kejujuran. Mungkin di sini kan korupsi lebih ke kesehari-harinya mungkin lebih ke tidak jujur kan, ketidakjujuran dalam, kalau mungkin banyak kasus pada ASN ini sekarang itu ketidakjujuran pada aspek finansial atau keuangan. Nah, selain itu sebenarnya kan korupsi bukan hanya dari keuangan doang ya. Intinya itu bertindak tidak jujur. Maka dari itu pribadi kita itu harus menanamkan dasar nilai kejujuran. Bagaimanapun itu niat pertama pada saat kita menjadi ASN itu yaitu kejujuran. Segitu mungkin yang bisa ditambahkan dari saya. Oke, terima kasih Saudari Arin, Saudara Hasna. Pertanyaan cukup memuaskan dan bagus ya. Tapi mungkin ada tambahan lagi mungkin dari Saudari Sela dan Saudari Inasa, silakan. Saya menambahkan ya, kalau tadi kan kita sebagai ASN, pribadi kita memang itu paling fundamental kalau menurut saya ya. Tapi kalau dari pemerintah sih, setahu saya memang sampai sekarang juga aspek dasar hukum dari penindakan korupsi itu kan terus direvisi berupa undang-undang ya. Yang terakhir saya tahu itu revisi di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2022 yang dirubah jadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Itu artinya pemerintah juga kan berdaya guna gitu, berusaha untuk bisa merevisi lebih baik lagi dasar hukumnya. Lalu sebagai ASN kita juga harus bisa mendorong gitu sebagai pemersatu bangsa kan ya, harus bisa mendorong keinginan masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi gitu dalam menanggulangi korupsi, kayak menjadi bagian dari orang yang melaporkan atau memantau kan, itu sekarang. Nah, salah satunya kayak ada aplikasi kayak itu Jaga, di situ ada banyak kegiatan yang bisa dipantau oleh masyarakat sendiri, mulai dari perencanaan APBN atau APBD, terus ada optimalisasi pajak atau tata kelola keuangan di desa. Nah, itu bisa jadi salah satu usaha kita sebagai masyarakat juga, kita sebagai ASN untuk mengetuk-tularkan gitu ya ke pengetahuan kita mengenai aplikasi itu. Jadi masyarakat juga ikut berkontribusi untuk memerangi korupsi itu sendiri. Mungkin itu kalau ada tambahan dari saya. Enggak, Pak Moderator. Ya, terima kasih Saudari Sela. Bagus sekali jawabannya. Mungkin dari Teh Inasa ada tambahan lagi? Sudah cukup saja. Oh, sudah cukup. Boleh. Baik, gimana untuk kelompok 1? Udah puaskah dengan pertanyaannya atau masih ada yang kurang atau ngena gitu di hati para kelompok 1? Silakan, Pak Ketua, gimana? Saya kira sudah cukup jawabannya. Sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Baik, sekarang saya lemparkan kepada kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan ke kelompok 1. Silakan. Baik, silakan. Dari Saudara Arini, dari Hasna. Baik, terima kasih Pak Moderator. Boleh dari saya, Pak? Silakan, mangga, silakan. Baik. Tadi kan mengenai ketidakjujuran atau kecurangan ya, kecurangan dalam seleksi ECASN melalui remote control akses gitu ya. Nah, di sini saya mau bertanya bagaimana jika
sanak saudara kita atau rekan terdekat kita itu ada yang kadang sudah bukan jadi rahasia ya, kadang berapa masuknya atau bagaimana cara masuknya, nitip dong. Intinya dengan cara kecurangan itu bagaimana sikap kita untuk menghadapi atau ya maksudnya untuk menangani atau menghadapi orang-orang yang seperti itu gitu. Tapi kita lihat juga bahwa yang bertanya itu orang terdekat kita loh. Bagaimana kita cara menanggapinya, cara menghadapinya, cara menolaknya, bahwa kan hal itu tuh tidak benar seperti itu. Cukup pertanyaannya cukup jelas? Gimana? Ya, Oke. baik. Terima kasih, Saudara Arini. Silakan untuk kelompok 1 memberikan jawaban terkait pertanyaan. Ya, Bapak Moderator, mohon izin saya mencoba menjawab hal yang sudah disebutkan sama Teh Arin memang udah bukan rahasia umum ya. Hal itu pun terjadi kepada diri saya sendiri saat saudara bahkan tetangga ada yang tahu bahwa saya pribadi lulus PNS. Yang pertama ditanyakan oleh mereka sama. Berapa uang yang kita berikan untuk bisa lulus PNS tersebut? Ya. Kalau dari diri saya pribadi, saya menanggapinya dengan ya dibilang santai ya. Karena saya sendiri tahu bagaimana perjuangan kita selama mengikuti tes tersebut. Itu. Jawaban yang saya berikan kepada saudara dan tetangga, saya jawab jujur. Bagaimana proses perjalanan kita menjalani tes CPNS itu. Karena memang kita nggak bisa mungkirin hal tersebut. Memang sudah bukan rahasia umum lagi. Pada zaman dulu masih ada istilah nepotisme yang kayak seperti itu. Tetapi dengan hal itu saya menjelaskan bagaimana proses penerimaan CPNS sekarang lebih transparan. Walaupun memang masih ada kecurangan-kecurangan yang terjadi gitu. Saya pribadi saya menjelaskan proses pertama penerimaan CPNS itu seperti apa, kemudian tahapan-tahapannya itu seperti apa, itu. Terus memberikan penjelasan kepada tetangga ataupun misalkan orang terdekat kita yang menanyakan bahwa proses CPNS ini bersifat murni tanpa adanya istilah nepotisme ataupun uang yang harus kita berikan. Ini murni atas kemampuan kita sendiri. Gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan, Mangga? Oke, baik. Terima kasih, Saudara Arisda. Bagus ya, dan itu dialami kita semua mungkin proses perjuangan panjang untuk mendapatkan ASN ini. Silakan dari kelompok 1 ada tambahan. Saudara Desi, Saudara Ari, silakan. Bisa menambahkan pertanyaan dari kelompok 2? Bisa bercerita juga, silakan. Ya, memang hampir sama seperti itu, tapi mungkin cukup ya untuk penjelasannya sama kayak Teh Rizda kayak gitu. Untuk Saudari Desi? Ya, sudah cukup. Cukup. Dari Pak Ketu, silakan. Cukup, Pak Depi sudah. Cukup. Mungkin ada pertanyaan lain yang mau dilontarkan? Mungkin mau menambahkan, A. Oh, silakan. Ya, terkait tadi kan pertanyaan kata Teh Arin teh kalau misalnya ada keluarga atau sanak saudara yang intinya mau nitipin juga gitu biar masuk karena kita udah ada di ranah ASN misalnya gitu. Kita jelasin dulu aja karena sekarang prosesnya manajemen ASN itu seperti apa, misalnya dalam apa kayak proses tesnya dari awal sampai akhir dijelasin bahwa ini tuh tidak bisa titip-titipan keluarga misalnya secara bakal karena sekarang kan transparan ya
udah mulai kayak tesnya melalui live score kayak gitu-gitu. Jadi intinya mah mulai dari kita dulu aja gitu kayak pemberantasan korupsi kayak gitu tuh. Kalau misalnya kita misalnya diiming-imingi uang ya biasanya kan ya. Nanti kalau misalnya masuk ke sini berapa kan ya? Kita pasti hati nurani mah pasti pengen dapat uang segini juta nih bisa bikin apa. Balik lagi ke kitanya sendiri aja mulai dari diri kita sendiri tanamin kalau misalnya kita tuh harus benar-benar punya tanggung jawab dalam profesi kita, jangan sampai karena satu orang jadi jelek semuanya gitu. Kalau misalnya udah dimulai dari diri kita, ditanamin bahwa kita harus jujur, harus tanggung jawab sama profesi kita, malu lah gitu ya ASN, tapi kok bohong, kok korupsi, kok gini gitu. Jadi kan dampaknya buat orang lain juga gitu. Kalau misalnya ada keluarga yang pengen masuk, suruh berusaha sendiri aja gitu paling tawarannya. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang tanamin kalau kita harus jadi orang yang jujur gitu. Cukup mungkin Pak Moderator. Mantap, bagus sekali jawabannya. Baik, gimana untuk kelompok 2, Saudari Arin? Udah jelaskah jawaban? Jelas banget, Pak. Ya, terima kasih kelompok 1. Sama. Mungkin ada lagi yang masih mau ditanyakan dari tiap kelompok, dari analisis isu ini? Silakan. Gimana? Sudah cukup, Pak Moderator. Sudah cukup. Ya kudu nya. Penutupnya. Iya, ambil kesimpulannya saja. Kayak dia dipotong kayaknya, videonya dipotong. Gitu. Benar dipotong, dipotong benar. Serius deh. Kan diskusi formal. Ya dipotong ya. Baik, dari hasil analisis isu-isu makrosma ASN dari 2 subkelompok sudah dipresentasikan. Dan kita bisa menyimpulkan dari 2 isu ini kita sebagai ASN harus punya integritas, harus punya komitmen, dan intinya kejujuran yang harus kita tanamkan dari diri kita sendiri, dari kita dan untuk orang sekitar. Mungkin tidak banyak yang akan kita bahas, dan mungkin ini adalah salah satu momen yang paling bagus buat kita semua, bisa mengungkapkan semua perasaan dan ini dituangkan di apa guys? Dikasihkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu aja, saudara-saudara semua. Untuk apa? Untuk apa sih ini teh? Zoom non? Acara apa? Penutupan Zoom. Diskusi kelompok. Kalau meni pondok bunti. Untuk diskusi kelompok ini mungkin cukupkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.